Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkanlah kami dari tim G1. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan persidangan perkara gugatan class action selama kurang lebih 75 menit. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua elemen lingkungan dan alam diciptakan untuk saling terkait dan saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Apabila satu rantai ekosistem terganggu atau bahkan hilang, maka akan berdampak bagi keseluruhan sistem yang lain. Dampak yang terjadi diantaranya adalah kerusaknya lingkungan hidup yang ada di sekitar dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Salah satu dampak yang dapat terjadi yaitu berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erosi, hingga tanah longsor. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini juga menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk hutan. Desa Bukit Padiampe merupakan sebuah desa masyhur nan maju yang terletak di Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas penduduk di Desa Bukit Padiampe bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, banyak juga di antara mereka pemuda-pemuda yang menempuh pendidikan tinggi di luar Kota Pagaralam. Di sektor pertanian, penduduk Desa Bukit Padiampe bekerja sebagai petani di sawah, sedangkan di sektor perkebunan, penduduk Desa Bukit Padiampe bekerja dan menggantungkan diri mereka di suatu perusahaan yang mengelola sumber daya alam di Desa Bukit Padiampe, salah satunya adalah PT Lestari Wijaya. PT Lestari Wijaya merupakan sebuah perusahaan yang beralamat di Desa Bukit Padiampe, Kecamatan Dempo, Kota Pagaralam, di mana PT tersebut bergerak di sektor pengelolaan hutan. Cerita bermula dari PT Lestari Wijaya yang mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi. Kemudian, setelah memeriksa dan melihat syarat-syarat yang ada di dalam PP nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi kawasan hutan, maka Menteri Kehutanan menerima dan mengabulkan permohonan dari PT Lestari Wijaya dengan mengeluarkan keputusan nomor 419/KPTS/2/2015 untuk selanjutnya dengan hak penguasaan hutan hasil alam seluas 40 hektar di kawasan Desa Bukit Padiampe untuk kemudian diterbitkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 370/KLP/19/2016 tentang rencana usaha hasil hutan yang terhitung pada Januari 2016. Selanjutnya, PT Lestari Wijaya berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada pada kesepakatan antara PT Lestari Wijaya dengan Menteri Kehutanan. Dan kemudian PT Lestari Wijaya berkewajiban untuk menjualkan hasil tambang tanam seluas 30 hektar kepada PT Sriwijaya Pulp and Paper yang bergerak di bidang pulp dan kertas atau paper. Awalnya, kerjasama yang dibina oleh PT Lestari Wijaya yang beroperasi di Desa Bukit Padiampe dengan masyarakat Desa Bukit Padiampe berjalan lancar, apik, dan sebagaimana mestinya. Namun, lama-kelamaan masalah-masalah kecil bermunculan. Pertama, pada tanggal 7 Desember 2018, sekelompok masyarakat Desa Bukit Padiampe melaporkan kepada PT Lestari Wijaya bahwa terdapat titik-titik rawan longsor yang berada di sekitar daerah operasional mereka. Namun, laporan tersebut tidak digubris oleh PT Lestari Wijaya selama berbulan-bulan lamanya. Kendati demikian, masyarakat pun merasa geram mengapa PT Lestari Wijaya tidak serta-merta memberikan tanggapan. Karena tidak adanya tindakan serius, tanda-tanda terjadinya longsor pun mulai terlihat.
dimulai dari lereng atau kontur daerah tanah yang semakin hari semakin miring, serta warga pun menemukan bahwa pohon yang seharusnya ditanam adalah pohon jenis besar malah ditanami dengan pohon perdu yang tidak dapat menahan air. Kemudian, warga mendatangi PT Lestari Wijaya untuk melakukan demo dan menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi, kericuhan tak dapat terbendung ketika salah satu dari satuan pengaman di PT Lestari Wijaya melakukan tindakan represif terhadap warga. Hal tersebut baru dapat dilerai dan dihentikan ketika polisi mendatangi tempat kejadian perkara. Pada tanggal 19 September 2019, terjadi pergerakan lempeng bumi yang disebabkan oleh gempa vulkanik dan disertai oleh hujan yang begitu lebat selama kurang lebih 12 jam di desa Bukit Padiampe. Hal tersebut memperberat dan memperbesar kemungkinan terjadinya bencana longsor. Hingga pada akhirnya, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tepat pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 23:23 waktu Indonesia bagian Barat, tanah di atas pemukiman warga jatuh beruntuhan. Longsor besar pun terjadi dan tidak dapat dihindari. Beberapa warga masih dapat menyelamatkan diri dan harta benda mereka, namun beberapa lainnya tertimbun reruntuhan longsor. Keesokan harinya dilakukan evakuasi dan didapati 15 warga menjadi korban jiwa, serta kerugian material kurang lebih 20 miliar rupiah. Dalam melakukan evakuasi, warga juga menemukan suatu alat peringatan dini terjadinya tanah longsor atau early warning system yang diketahui ditaruh atau ditempatkan oleh PT Lestari Wijaya setelah menerima laporan dari warga 1 tahun yang lalu. Namun, alat tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sudah tidak terawat dan tergerus oleh zaman. Warga yang semula menganggap longsor sebagai bencana alam biasa, kemudian merasa geram, resah, dan bertanya-tanya, apakah ada keterlibatan dari PT Lestari Wijaya terhadap bencana longsor yang terjadi. Kemudian, masyarakat bersepakat untuk melanjutkan hal ini ke jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan perdata class action ke Pengadilan Negeri Pagarama. Ini menjadi tantangan bagi kuasa hukum penggugat untuk membuktikan kebenaran dari barang bukti dan saksi yang dimilikinya. Bagaimanakah putusan hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut? Apakah majelis hakim akan menolak atau mengabulkan perkara tersebut? Mari kita simak kelanjutannya. Sebelum memulai sidang, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, semua yang hadir harus duduk dengan sopan dan tertib. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Di dalam ruang sidang, semua yang hadir harus menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Siapapun yang membawanya harus menitipkannya kepada panitera. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua pengadilan untuk menjaga tata tertib pengadilan harus dilaksanakan dengan sesegera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas pengadilan dapat melakukan pengecekan badan untuk menjamin keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, perekaman suara, perekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua pengadilan. 9. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dengan tata tertib dan martabat pengadilan dan telah diberikan peringatan oleh hakim ketua harus dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggarannya bersifat pidana bisa dilakukan penuntutan.
Kepada semua penonton sidang, diharapkan mematuhi aturan sidang dan menghormati jalannya sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya silakan duduk. Melalui surat penetapan Majelis Hakim oleh Pengadilan Negeri Kelas 2B Pagar Alam, saya Feral Amartia SMH ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Adiatama Perdana Abu Salim sebagai Hakim Anggota 1, Vika Malini SMH sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini telah dinyatakan sah dan siap untuk melaksanakan persidangan. Para penonton sidang dimohon untuk mentaati semua aturan yang telah dibacakan oleh petugas pengadilan. Dan kepada para rekan media dimohon, apabila akan mengambil gambar, tolong cahaya kameranya itu diperhatikan karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Semuanya bisa dipahami ya? Baik, panitera sudah siap ya? Siap, Yang Mulia. Baik, hakim anggota sudah siap ya? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 2 Pagar Alam pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 015-PDTG-2020-PNPGH atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat. Hari Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2020, bertempat di ruang sidang Subekti, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitra, ini benar ya berkas perkara kita pada hari ini? Baik, Yang Mulia. Baik, Panitra, hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, kepada penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya diwakili oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami hormati, dalam perkara ini, saya, Muhammad Abdul Hafiz SHMH, dan rekan saya Reski Rahmania SHMH dari tim advokat pada kantor hukum Hafiz Law Firm and Partners yang berdomisili di kota Palembang, dalam hal ini selaku kuasa hukum dari penggugat. Apakah kuasa hukum saudara membawa kartu tanda advokatnya dan berita acara sumpah advokatnya? Bawa Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan, majelis akan memeriksa. Kepada saudara tergugat, silakan maju ke depan juga untuk memeriksanya. Baik, sudah cukup ya? Silakan duduk kembali. Kepada saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya diwakilkan oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia. Dalam perkara ini, saya Dr. Christopher Panggabean SHMH dan rekan saya Dr. Haji Nadia Hestian Rizky Ananda SHMH dari tim advokat pada kantor hukum Gemilang Cahaya Law Firm yang berdomisili di Palembang selaku kuasa hukum tergugat. Baik, apakah kuasa hukum saudara tergugat membawa kartu advokatnya dan berita acara sumpah advokatnya? Baiklah, silakan maju ke depan. Kepada pihak penggugat juga silakan maju ke depan untuk memeriksa ulang. Baik, sudah cukup ya? Silakan duduk kembali. Baiklah, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, Majelis Hakim mengajak para pihak sekalian untuk bermediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi akan dilaksanakan selama 30 hari dan diharapkan dari mediasi tersebut dapat terjadinya perdamaian. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau pihak penggugat akan memilih sendiri? Dipilihkan Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Dipilihkan, Yang Mulia. Baiklah, karena para pihak menginginkan agar majelis hakim yang memilihkan hakim mediator pada perkara kali ini, maka majelis hakim memilihkan Imam Dwi Prasetyo SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan setelah mediasi dilaksanakan dapat terjadinya perdamaian. Bisa dipahami ya keduanya? Iya Yang Mulia. Baik, sebelum menutup persidangan pada hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan hakim anggota? Apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, jika tidak ada, dengan demikian, sidang akan ditunda selama 30 hari dan akan dimulai kembali pada tanggal 27 Februari tahun 2020 dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Setelah ini para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai pihak penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai pihak tergugat pada hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2020 bertempat di ruang sidang sebukti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum kita melanjutkan agenda persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak, apakah mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai perdamaian atau tidak? Bagaimana dengan saudara penggugat? Bagaimana dengan hasil mediasi? Yang mulia, dalam proses mediasi kami belum mencapai kata kesepakatan dan perdamaian. Oleh karena itu, diharapkan agar majelis hakim untuk melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Yang mulia, begitu juga dari kami pihak tergugat. Kami sudah mengupayakan upaya perdamaian, tetapi tidak tercapainya kesepakatan dan perdamaian. Maka dari itu lebih baik sidang dilanjutkan, Yang Mulia. Baiklah, setelah menerima laporan dari para pihak dan juga menerima laporan dari hakim mediator, maka disimpulkan bahwa mediasi tersebut telah gagal dilaksanakan. Maka dengan demikian, persidangan ini akan kita lanjutkan kepada agenda pembacaan gugatan. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah menerima salinan gugatannya dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah gugatannya akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan gugatannya, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan sekarang. Baik, Yang Mulia, surat gugatan nomor 123 garing GPK garing RCP garing 9 Romawi garing 2020 dari kuasa hukum atas nama penggugat masyarakat Bukit Padi Ampe yang diwakili oleh Muhammad Ridwan SP, majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat, kuasa hukum serta persidangan yang kami muliakan, adapun dalil-dalil adalah sebagai berikut. Bahwa PT Lestari Wijaya yang beralamat di Bukit Padi Ampe, Kecamatan Dempo, Pagar Alam merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengolahan pohon. Bahwa guna memanfaatkan hasil dari hutan lindung tersebut, PT Lestari Wijaya mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan untuk merubah status hutan lindung menjadi hutan produksi. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor B.3/2/2012 tentang pengesahan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, PT Lestari Wijaya berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati antara Menteri Kehutanan dengan Direktur PT Lestari Wijaya. Bahwa dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwasannya PT Lestari Wijaya diperkenankan untuk menebang hutan seluas 30 hektar dengan sistem tebang tanam. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, sekelompok warga desa Bukit Padi Ampe melaporkan kepada PT Lestari Wijaya bahwa terdapat beberapa titik yang diduga menjadi daerah yang rawan longsor di sekitar tempat operasional perusahaan dan meminta kepada PT Lestari Wijaya untuk melakukan tindakan khusus guna mengantisipasi bencana longsor di titik tersebut. Bahwa kepada Seksi Humas PT Lestari Wijaya berjanji akan melaporkan hal yang diminta oleh masyarakat desa Bukit Padi Ampe tersebut kepada direksi perusahaan untuk ditindaklanjuti. Namun setelah menunggu berbulan-bulan, tetap tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh PT Lestari Wijaya terhadap laporan warga tersebut. Bahwa akibat dari kelalaian pihak PT Lestari Wijaya yang tidak memantau titik rawan longsor tersebut, mengakibatkan meluasnya titik-titik longsor di Kota Pagar Alam, khususnya di Desa Bukit Padi Ampe. Bahwa seiring berjalannya waktu, tanda-tanda akan terjadinya longsor mulai bermunculan. Dilihat dari lereng atau kontur tanah yang semakin hari semakin mirip akibat dari aktivitas PT Lestari Wijaya. Bahwa warga yang menemukan pada area hutan yang ditebang oleh perusahaan PT Lestari Wijaya kebanyakan hanya ditanami dengan pohon jenis mahoni, tidak sebagaimana asal mulanya yaitu jenis pohon akasia. Bahwa warga yang takut akan terjadinya longsor pun akhirnya melakukan protes di depan perusahaan PT Lestari Wijaya dan menuntut perusahaan tersebut untuk segera menanggulangi kerusakan yang telah mereka lakukan. Bahwa sempat terjadi kericuhan dalam protes yang dilakukan oleh masyarakat ketika adanya tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Keamanan PT Lestari Wijaya terhadap warga. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019, pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, tanah di atas pemukiman warga mulai berjatuhan, yang tidak lama kemudian disusul terjadinya longsor besar. Bahwa akibat dari longsor tersebut terjadinya kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana di pemukiman warga setempat, seperti jalan, sekolah, musola, ternak warga, dan lain sebagainya juga tertimbun. Bahwa pada pagi hari setelah longsor tersebut, evakuasi segera dilakukan dan ditemukan 25 orang korban jiwa, serta mengakibatkan berbagai macam kerugian dengan total perkiraan kerugian mencapai kurang lebih 20 miliar rupiah. Bahwa akibat dari longsor tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami luka-luka, bahkan ada yang terserang penyakit, dan juga merugikan kegiatan masyarakat dalam bersekolah dan bekerja.
bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, warga desa Bukit Padi Ampe mengutus salah satu dari mereka untuk melaporkan hal tersebut ke PT Lestari Wijaya untuk segera ditindaklanjuti. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak menanggapi laporan tersebut. Hingga pada akhirnya, warga memutuskan untuk menuntut PT Lestari Wijaya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dari peristiwa longsor ini. Bahwa kelompok masyarakat yang menjadi korban longsor pun akhirnya bersepakat dan memutuskan untuk menempuh jalan hukum dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pada class action ke Pengadilan Negeri Pagar Alam terhadap PT Lestari Wijaya dan menuntut ganti rugi atas bencana longsor tersebut kepada perusahaan. Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam agar memeriksa dan memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability atas kerusakan lingkungan hidup. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pencemaran lingkungan dengan menebang hutan melebihi batas yang telah disepakati dengan Menteri Kehutanan yang dalam hal ini seluas 30 hektar, sehingga menyebabkan tanah longsor di Desa Bukit Padi Ampe, Kecamatan Dempo, Kota Pagar Alam. 4. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga serta segala kerugian yang timbul akibat tanah longsor di Desa Bukit Padi Ampe, yakni sebesar 20.767.400.000 rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar, hutan yang mengalami kerusakan serta tanah yang mengalami pergeseran agar kembali normal. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat yang besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. 7. Menghukum tergugat untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak, yaitu Koran Suara Merdeka, Kompas, Media Indonesia, dan Tempo selama 3 hari berturut-turut, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. 8. Menyatakan tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 10. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berzat atau banding. Demikian gugatan ini kami ajukan. Fiat Jasir Wassalam. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Apakah dari gugatan tersebut ada yang ingin dirubah atau tidak? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan tersebut. Baik, jika tidak, kepada saudara tergugat, apakah akan mengajukan jawaban kepada pihak penggugat? Kami akan mengajukan jawaban, Yang Mulia. Kami memerlukan waktu 1 minggu untuk menyiapkan jawaban, Yang Mulia. Baiklah. Apakah pihak penggugat keberatan dengan waktu 1 minggu? Tidak, Yang Mulia. Baik, jadi begini, saudara penggugat juga kepada saudara tergugat. Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, sekarang sudah bisa mengajukan jawaban secara elektronik atau yang kita kenal dengan sistem e-court. Nah, kepada saudara tergugat, apakah akan mengajukan jawaban secara elektronik atau ingin dibacakan di pengadilan? Kami ingin mengajukan jawaban secara langsung, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Jika tidak ada yang keberatan dan tidak ingin menggunakan sistem e-court, maka sidang akan kita lanjutkan di muka pengadilan. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, kepada saudara penggugat, apakah ada yang akan disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Tergugat? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan hakim anggota? Cukup. Baiklah, jika tidak ada, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Maret tahun 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai pihak penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai pihak tergugat pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2020, bertempat di ruang sidang Subekti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat kepada saudara tergugat. Silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis dan diberikan kepada pihak penggugat. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap membacakan jawabannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia.
Jawaban gugatan atas nama PT Lestari Wijaya sebagai tergugat, majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan, selaku kuasa hukum tergugat yang bertindak dan atas nama tergugat berdasarkan surat nomor 27-SAA-SKK-1-2020 pada tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara perdata nomor 15-PDTG-2020-PNPGA. Bersama ini disampaikan jawaban dari tergugat sebagai berikut. Pokok perkara yang pertama, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak menjelaskan secara konkret dan objektif mengenai bentuk dan corak kerusakan lingkungan yang terjadi, maka patut ditolak. Yang 1.1, bahwa tergugat keberatan atas dalil gugatan penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam posita poin 3.18 karena penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan tidak pula menjelaskan kerusakan lingkungan yang bagaimana yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya. 1.2, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat dalam posita poin 3.8 yang intinya telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena tidak berdasarkan hukum. Yang kedua, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita poin 3.5 karena pada saat laporan dari warga diterima, perusahaan PT Lestari Wijaya langsung menindaklanjuti laporan warga dengan memasang alat pendeteksi bencana. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita poin 3.9 yang mempermasalahkan jenis pohon yang ditanam karena menurut survei di lapangan, alasan tergugat menanam pohon mahoni adalah karena pohon mahoni dapat menyerap lebih banyak air daripada pohon akasia. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat posita poin 3.19, 3.20, dan 3.23 gugatan akuo bahwa tergugat harus bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability atas kerugian bencana tanah longsor tersebut. Perlu diketahui bahwa secara tegas konsep tanggung jawab secara mutlak atau strict liability telah tertuang di dalam pasal 88 UU PLH. Dengan perkataan lain, tanggung jawab secara mutlak atau strict liability adalah konsep di mana pelaku yang atas tindakan atau kegiatan yang menggunakan B3 menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup tanpa harus membuktikan unsur kesalahannya dan diharuskan membayar ganti rugi. Yang keempat, bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 3.27 mengenai ganti rugi material dan imaterial adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan yang telah diuraikan di atas, tergugat tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang bukan disebabkan oleh tergugat. Oleh karena itu, tuntutan penggugat mengenai kerugian material dan imaterial patut ditolak dengan tegas. Dalam provisi bahwa tuntutan penggugat untuk membayar ganti rugi dan menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan merupakan keputusan yang berlebihan karena tidak ada kaitannya dengan tuntutan provisi dengan objek gugatan yang dilayangkan. Oleh karena itu, gugatan provisi penggugat haruslah ditolak. Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat kemukakan dalam eksepsi dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan sama sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili pokok perkara, aku berkenan memberikan putusan yang amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam provisi, menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian jawaban ini kami ajukan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada saudara tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik. Baiklah, kepada saudara penggugat, seperti yang telah disinggung di sidang sebelumnya, bahwa berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, pihak penggugat dapat mengajukan replik secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem e-court. Nah, kepada saudara penggugat, apakah akan menggunakan sistem elektronik tersebut atau tidak?
Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan replik secara elektronik dan kami memerlukan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Baik, apakah pihak tergugat keberatan dengan waktu 7 hari? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah akan mengajukan duplik secara elektronik juga? Baiklah Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik secara elektronik juga, namun kami memerlukan waktu 7 hari setelah replik diajukan. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian, replik akan diajukan dalam 7 hari menggunakan sistem elektronik dan akan diajukan duplik juga 7 hari setelah replik diajukan. Dengan demikian, sidang akan ditunda selama 14 hari. Bisa dipahami ya keduanya? Bisa dipahami Yang Mulia. Baiklah, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana dengan tergugat? Cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara anggota hakim? Cukup. Baik, kepada pihak penggugat maupun tergugat, diharapkan untuk mengumpulkan replik maupun duplik H-2 dari hari yang telah ditentukan, agar tidak terjadi kesalahan. Apabila pihak penggugat maupun tergugat belum pernah mengumpulkan replik maupun duplik secara elektronik, dapat ditanyakan secara lebih detail kepada petugas pengadilan setelah sidang ini selesai ya, terkait mekanismenya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara hakim. Dengan demikian, sidang akan ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Maret tahun 2020 dengan agenda pembuktian surat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Maret tahun 2020 bertempat di ruang sidang Subukti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian surat dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada pihak penggugat terlebih dahulu, apakah sudah membawa pembuktian suratnya? Sudah siap Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis. Baik, kepada pihak penggugat, silakan maju ke depan untuk memberikan kepada majelis, dan kepada pihak tergugat, silakan maju ke depan juga untuk memeriksanya. Baik, sudah cukup ya. Silakan duduk kembali. Pihak tergugat, apakah sudah membawa pembuktian suratnya? Sudah siap Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis. Baik, kepada pihak tergugat silakan maju untuk memberikannya kepada majelis, dan kepada pihak penggugat silakan maju juga untuk memeriksanya. Baik, sudah cukup ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, dengan demikian agenda pembuktian surat telah kita laksanakan dan sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, apakah ada yang akan disampaikan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Bagaimana dengan hakim anggota? Cukup. Baik, jika tidak ada, dengan demikian sidang akan kita tunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat terlebih dahulu. Dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 26 Maret tahun 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Subukti. Para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 bertempat di ruang sidang Subukti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan kita hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi serta ahli Yang Mulia. Baiklah, apakah saksi dan ahlinya sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, Panitera, hadirkan saksi dan ahli ke dalam ruang sidang. Kepada saksi dan ahli dari pihak penggugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas mohon dibantu ya. Siap. Baik, kepada saudari saksi dan saudara ahli, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke proses persidangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Jadi kepada saksi dan ahli silakan maju ke depan untuk membawa identitasnya dan CV keahliannya.
Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada saudari saksi terlebih dahulu, majelis akan memeriksa identitas saudari sesuai dengan identitas yang tertera ya. Tolong dijawab pertanyaan dari saya. Nama saudari, Dela Qur'anil Ilahi. tempat tanggal lahir, Ulak Lebar, 11 November 1990. alamat saudari, Jalan Manggis, nomor 3, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lempang Selatan, Kota Pagar Alam. agama saudari apa? Islam yang mulia. Berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Pekerjaan saudari saat ini apa? Petani yang mulia. Kepada saudari saksi, majelis akan memeriksa identitas saudari juga berdasarkan identitas yang telah saudari berikan ya. Nama saudari, Ica Seniang Sakti, tempat tanggal lahir, Talang Ubi, 12 April 1990. alamat saudari, Jalan Merdeka nomor 12, Desa Bukit Padi Ampe, Kota Pagar Alam. agama saudari apa? Islam. Berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar, Pak. Pekerjaan saudari saat ini apa? Ibu rumah tangga yang mulia. Baiklah, kepada saudara ahli, majelis hakim juga akan memeriksa identitas saudara ahli terlebih dahulu ya. Pada saudara ahli mohon dijawab pertanyaan dari majelis hakim. Baik Yang Mulia, Nama saudara, nama saya Dr. Insinyur Rama Wijaya MSc. tempat tanggal lahir, Saya lahir di Jakarta tanggal 29 September tahun 1980. alamat saudara di mana? Alamat saya di Jalan Urus Sumoharjo nomor 09, Komplek SCBD. Agama saudara, Agama Islam. berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar Yang Mulia. Pekerjaan saudara ahli saat ini apa? Saya merupakan Ketua Umum Organisasi Masyarakat Penanggulangan Bencana dan bergerak di bidang penanggulangan bencana. Baiklah, kepada saudari saksi, mohon maaf, sebelum majelis hakim mengambil sumpahnya, majelis hakim ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudari saksi memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara ahli? Tidak Yang Mulia. Kepada saudari saksi, sebelum keterangan saudari diambil di muka persidangan, maka saudari saksi diharuskan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi kepada kedua saudari saksi, silakan maju ke depan menghadap kepada hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Petugas mohon dibantu ya. Keduanya beragama Islam ya? Iya, yang mulia. Baik, karena saudari berdua beragama Islam, maka saya memandu secara Islam ya. Ikuti kata-kata saya, namun yang bersumpah hanya Anda berdua. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Saya, Rafita Novalisha Bahri bersumpah bahwa saya akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah Pali dan dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup ya. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kepada saudara ahli juga silakan maju ke depan untuk mengambil sumpahnya dan silakan menghadap kepada hakim anggota 1 ya. Petugas mohon dibantu. Baik, karena saudara ahli beragama Islam, maka saya akan memandu secara Islam ya. Ikuti kata-kata saya, namun yang bersumpah hanyalah Anda. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Baik, cukup ya. Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudari saksi dan saudara ahli, setelah sumpahnya diambil, maka dapat memberikan keterangan di muka persidangan. Bagaimana dengan saudara penggugat? Saksi mana terlebih dahulu akan kita dengarkan keterangannya?
Saksi atas nama Dela terlebih dahulu yang mulia, selanjutnya saksi atas nama Ica, barulah ahli yang mulia. Baiklah, jadi saksi atas nama saudari Dela terlebih dahulu yang akan kita mintai keterangannya. Kepada saksi lainnya dan kepada saudara ahli, dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu, nanti akan dipanggil oleh majelis hakim ya. Baiklah, kepada saudari saksi sudah siap untuk ditanyakan ya? Siap yang mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kami akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah ibu sudah tinggal di desa Bukit Padi Ampe sebelum PT Lestari Wijaya itu didirikan? Tidak Pak, saya tidak tinggal di desa Bukit Padi Ampe, tetapi saya memiliki kebun yang di desa Bukit Padi Ampe yang dekat dengan PT Lestari Wijaya. Setelah ada kesepakatan antara pihak PT Lestari Wijaya dan Menteri Kehutanan terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, adakah dampak yang ibu rasakan? Ada, yang sangat terlihat perusahaan tersebut mulai membangun unit produksi dan melakukan penebangan pohon. Yang dulunya hutan di sana sangat asri, sekarang berubah menjadi sibuk dengan aktivitas penebangan pohon dan kemiringan di lereng tersebut mulai terlihat. Selanjutnya, apakah ibu pernah mendengar atau melihat bahwa pihak PT Lestari Wijaya melakukan penanaman pohon kembali setelah mereka melakukan penebangan? Memang Pak, memang mereka menanam kembali setelah mereka menebang pohon, tetapi pohon yang mereka tebang tidak sesuai dengan pohon yang mereka tanam. Kemudian kerugian atau kerusakan apa saja yang ibu alami setelah terjadinya longsor tersebut? Kerugian yang saya alami Pak, kebun saya menjadi imbas dari longsor tersebut dan jalan yang menuju kebun saya tertutup akibat longsor tersebut. Akibatnya saya tidak bisa ke kebun saya Pak, dan banyak pohon kopi saya yang mati akibat tertimbun dari longsor tersebut. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Apakah ibu benar-benar melihat kemiringan lereng di sekitar PT Lestari Wijaya? Saya benar-benar melihat kemiringan yang ada di sekitar PT Lestari Wijaya karena saya berkebun di sana jauh sebelum PT Lestari Wijaya didirikan. Memang dulu kemiringan di sana ada, tetapi tidak separah seperti saat ini. Bahkan saya sangat takut untuk melintasi lereng tersebut karena saya takut ketika hujan turun, reruntuhan di sekitar PT Lestari Wijaya itu menimpa saya, Pak. Apakah sebelum terjadinya peristiwa tanah longsor di daerah ini sering terjadi hujan deras dalam curah hujan yang cukup tinggi? Iya, Pak. Dalam beberapa bulan terakhir ini, tepat sebelum kejadian tanah longsor terjadi, sering terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir besar yang membawa tanah beserta lumpur yang membuat kontur tanah menjadi tidak beraturan. Apakah di daerah sekitar PT Lestari Wijaya terdapat terasering dan apakah di sana juga terdapat pohon-pohon yang termasuk dalam golongan pohon yang dapat menahan atau mengurangi terjadinya peristiwa tanah longsor? Masih, Pak. Masih terdapat beberapa pohon. Pohon dengan struktur akar yang besar terlihat 300 meter di arah barat. Pohon-pohon tersebut terdapat tersaring di sana, juga terdapat tempat untuk aliran air mengalir. Apakah saat terjadinya peristiwa tanah longsor, ibu melihat peristiwa tanah longsor tersebut? Tidak, Pak. Saya tidak melihat longsor itu terjadi karena longsor itu terjadi malam hari. Tetapi saya melihat akibat dari longsor itu. Jalan yang menuju kebun saya tertutup akibat longsor itu dan kebun saya pun menjadi imbas dari longsor tersebut. Apakah ibu tahu ada upaya pencegahan pada kegiatan pengelolaan PT Lestari Wijaya dalam mengurangi dampak terjadinya peristiwa tanah longsor pada daerah sekitar? Sepengetahuan saya, PT Lestari Wijaya memang melakukan penanaman kembali pohon yang telah ditanam. Pihak perusahaan juga telah memiliki amdal mengenai kegiatan perusahaan serta laporan penanaman bibit pohon yang akan ditanam guna mengganti pohon yang mereka tebang. Sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudari saksi. Apakah saudari saksi bersedia apabila sewaktu-waktu akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan silakan meninggalkan ruang persidangan ya. Baiklah, petugas, mohon dibantu untuk menghadirkan saksi yang selanjutnya.
Kepada saksi Ica dari pihak penggugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas, mohon dibantu ya. Siap. Baiklah, kepada saudari saksi sudah siap untuk ditanyakan ya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi Ica Seniang Sakti, apakah benar dalam penanaman pohon kembali bukan jenis pohon besar seperti semula yang bisa menampung dan menyerap air? Oh, Bu, noni ya, Bu. Aku kan memang minta sama nenek ya. Tapi itulah Bu yang sana untuk atasnya ongsor. Tapi orang hatinya buran. Neyami. Setahu saya, pohon yang ditanam pohon akasia, tetapi sekarang malah pohon mahoni. Apakah benar pada tanggal 7 Desember 2018, warga desa Bukit Padi Ampe melaporkan kepada PT Lestari Wijaya bahwa untuk melakukan tindakan khusus guna mengantisipasi bencana longsor? Iya, benar Bu. Kami memang meminta pihak PT untuk melakukan tindakan mengantisipasi bencana longsor, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Apakah benar sempat ada kericuhan ketika warga melakukan protes kepada PT Lestari Wijaya? Ada ya, Bu. Kericuhan ini. Apa kami ini, Bu, di kue kali. Tapi lah, Bu, kami bercicil. Nah, habis-habisnya kami bercicil nunggu sana. Tia nunggu kami malam di Osukoro Esa. Iya, Bu. Memang sempat ada kericuhan ketika kami ingin masuk PT Lestari Wijaya. Bagaimana tanggapan PT Lestari Wijaya setelah menerima laporan dari masyarakat? Etiknya, Pak. Bu, etik. Etiknya nggak penuh sana nih untuk kami, Kak. Setelah kami melapor, tidak ada tanggapan serius dari pihak PT Lestari Wijaya. Kerugian atau kerusakan apa saja yang dialami ketika terjadinya longsor tersebut? Kak lah, Bu, yang buat aku nih sedih, paling sedih dah, Bu. Mana, Bu, aku nih cerita ya, biasa ya, rumah lagi aku hika lah. Pakai doain HP, aku mito, kena longsor sebagian mito. Belakang ya, Bu, habis longsor lebih parah lagi, nyesek-nyesek hati aku nih, aku mami. Anakku nah, dalam mana? Patah kecilnya sebelah kiri patah, budi habisnya itu nyawa ya kawan. Aku sakit ya, saya. Tambah, ade di belakang gue, seorang ku mati gelek, Bu. Aduh ya Allah, Bu. Begini, kerugian yang saya alami secara material adalah sebagian rumah saya terkena dampak dari longsor yang mengalami kerusakan parah dan peternakan saya juga terkena dampaknya. Akibatnya, bebek saya mati semua dan parahnya lagi, anak saya terkena reruntuhan yang mengakibatkan kaki anak saya sebelah kiri patah dan membuat trauma berat bagi anak saya. Terima kasih kepada saksi, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Apakah benar ada kegiatan penanaman kembali dari PT Lestari Wijaya pada penebangan pohon yang dilakukan oleh PT Lestari Wijaya dalam kegiatan produksi perseroan tersebut? Ada ya, Pak. Wong ini emang ada nih yang itu betul ya. Tapi cak sesuai dengan yang tanamnya nih. Setahu saya, iya, memang mereka menanam kembali pohon setelah mereka menebang pohon, tetapi pohon yang mereka tanam berbeda dari sebelumnya. Apakah Ibu tahu jenis pohon apa saja yang ditanam oleh pihak perseroan tersebut? Cak betul mau nih, Pak tahu Kak.
Tapi tahu Pak, udah tahu pula aku yang sebenarnya, tapi yang kulai batangnya kan besuk-besuk. Pacaknya apa ya? Kebanyakan bibit pohon mahoni. Yang pasti, bibit pohon yang memiliki akar yang dalam dan batang pohon yang besar. Tetapi, saya tidak tahu pasti jenis pohon yang mereka tanam. Apakah saat terjadi hujan, baik dalam curah hujan yang besar, sedang maupun kecil, apakah di daerah sekitar PT Lestari Wijaya sering terjadi banjir ataupun banyak air yang tergenang di daerah sekitar perseroan tersebut? Kalau hujan besok, Pak banjir. Ada yang ngitu yang 10 menitan. Awalnya ini masalahnya itu ngesuk yang air. Jika hujan sedang, biasanya tidak terjadi banjir. Tetapi kalau curah hujan besar, memang terjadi banjir. Banjir biasanya terjadi hanya 10-15 menit. Barulah banjir tersebut langsung surut, karena di daerah tersebut masih ada resapan air. Apakah pihak PT Lestari Wijaya membuat saluran air dan saluran pembuangan limbah? Karena kedua hal ini berguna untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Pak. PT itu nih ada nih saluran air ada himijut. Untuk nampung air untuk ngatuin limbah kan baca itu lah tahu. Iya, pihak PT Lestari Wijaya memang memiliki saluran air dan saluran untuk membuang limbah yang didirikan khusus untuk membuang limbah ke pembuangan limbah dan secara teratur. Perusahaan ini mempunyai pembuangan tersendiri. Apakah Ibu mengetahui pihak pimpinan perusahaan PT Lestari Wijaya mengadakan evaluasi? Sebagai contohnya dalam evaluasi pembuangan limbah, evaluasi penanaman pohon, dan juga evaluasi dalam mencegah terjadinya dampak peristiwa tanah longsor di daerah sekitar. Tahu Pak, aku tuh leleknya ada nih hanya nih ngito dihendengin apa ada nih atau sama perusahaan itu no. Apa aku tahu itu nih apa perusahaan ini atau tenda nih cak mana ya aku tahu. Apa nih apa ya tahu aku Pak. Pak. Sebenarnya ini aneh aku nih bukan wong asli sana ya, aku nih wong Pali ya mana asli ini. Tahu, saya pernah melihat laporan kegiatan yang ditempelkan pada dinding perusahaan yang berisi tentang pengelolaan. Tetapi, saya tidak tahu kapan pihak tersebut melakukan evaluasi. Sudah cukup Yang Mulia? Baiklah, dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Kepada saudari saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan setelah itu silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari saudara ahli. Kepada petugas mohon dihadirkan saudara ahlinya. Kepada ahli dari pihak penggugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas mohon dibantu ya. Siap. Baiklah, kepada saudara ahli, apakah sudah siap untuk dimintai keterangannya pada persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penggugat, silakan untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada saudara ahli. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara ahli, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah berkesempatan hadir di persidangan ini. Dimohon agar dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Baik, langsung saja. Saudara ahli, menurut saudara, seberapa besarkah kemungkinan terjadinya longsor yang diakibatkan oleh penggunaan alat berat secara terus-menerus? Terima kasih saudara penasihat hukum. Saya juga di sini membawa beberapa sumber buku hasil karangan saya sendiri, buku tentang hukum lingkungan hidup. Jika kita berbicara mengenai tentang longsor yang disebabkan oleh faktor manusia, dalam hal ini adanya beban tambahan seperti beban pada bangunan maupun beban pada kendaraan akan mempercepat gaya dorong terjadinya longsor, terutama di sekitar jalan-jalan atau tikungan maupun daerah-daerah yang curam. Yang menyebabkan terjadinya longsor itu memang sangat mudah. Penggunaan alat berat secara terus-menerus atau kendaraan
yang secara terus-menerus mengakibatkan kontur tanah semakin melembek, dan jika terjadi hujan akan mungkin terjadinya longsor di daerah-daerah yang notabene memang curam atau memang sering terjadi longsor. Menurut saudara, seberapa efektifkah penebangan yang dilakukan dengan sistem tebang tanam? Baik, ketika kita berbicara mengenai sistem tebang tanam itu merupakan hal yang efektif guna untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena pohon yang ditebang itu bukan hanya ditebang saja, melainkan ditanam kembali. Berbeda dengan hal penanggulangan bencana, menurut saya sistem tebang tanam itu bukan merupakan hal yang efektif, dikarenakan untuk menggantikan peran pohon yang besar, pohon yang kecil yang baru ditanam itu akan lama. Akan memakan waktu yang lama, dikarenakan pohon yang besar itu sudah memiliki akar yang sudah kuat, sudah memiliki akar-akar yang siap untuk meresap air apabila sudah terjadi hujan, maupun retakan-retakan pada tanah. Jadi menurut saya itu kurang efektif dalam hal penanggulangan bencana. Selanjutnya, jika memang mesti dilakukan upaya tebang tanam yang dilakukan oleh tergugat, apakah menurut saudara pohon yang ditanam oleh tergugat telah efektif untuk mencegah terjadinya longsor? Baik, ketika kita berbicara mengenai pohon yang harus ditanam pada daerah yang rawan longsor adalah jenis pohon yang memiliki akar yang kuat, serta dapat meresap atau melakukan peresapan agar air bisa diresap oleh akar. Banyak pohon yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya longsor, seperti pohon mahoni, pohon mindi, maupun pohon akasia itu pun sendiri. Pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat dapat memperbaiki struktur tanah, dapat mencegah terjadinya banjir, dan dapat mencegah terjadinya longsor. Akan tetapi, yang seperti sudah saya katakan, mengingat penanaman bibit pohon yang baru untuk menggantikan sejumlah pohon yang sudah ditebang, itu bukan merupakan suatu hal yang efektif. Mengingat fungsi pohon yang lebih besar itu lebih vital dibandingkan dengan pohon yang masih baru. Dalam konteks waktu juga, akan seberapa lama sih pohon yang besar, yang kecil itu dapat menggantikan peran pohon yang besar itu dalam melakukan penyerapan atau penahanan agar tidak terjadinya bencana, baik bencana banjir maupun bencana longsor. Kemudian, mengingat banyaknya kerugian, baik material maupun imaterial yang disebabkan oleh longsor, menurut saudara, langkah apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh longsor? Baik, menurut saya, perusahaan harus bisa membaca kondisi di lapangan dengan cermat. Karena jika sudah terlihat tanda-tanda longsor, maka diperlukan penanganan yang cepat. Seperti 1. Terlihatnya retakan pada lereng. Yang kedua, kerikil mulai berjatuhan. Yang ketiga, tebing terlihat tidak kokoh atau rapuh. Yang keempat, pepohonan tampak agak miring. Jika sudah terlihat ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka perusahaan harusnya cepat mengambil suatu tindakan. Dapat berupa 1. Buatlah sengkedan atau terasering di lereng. Yang kedua, apabila terlihat ada retakan, segera tutup retakan tersebut dengan tanah, yang kemudian dipadatkan agar air hujan tidak dapat menerobos sela-sela tanah tersebut. Yang ketiga, penebangan pohon di sekitar hutan sebaiknya janganlah dilakukan. Yang keempat, membuat saluran pembuangan air yang secara otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Yang terakhir, menanam jenis pohon yang memang sesuai peruntukannya dan memiliki akar yang kuat dalam hal ditanam di wilayah-wilayah yang curam. Mungkin itu yang harus perusahaan itu harus segera lakukan jika terlihat sudah tanda-tanda tersebut sudah terlihat. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Saudara ahli, jika kita membicarakan faktor terjadinya tanah longsor oleh faktor alam, kita akan berbicara mengenai faktor pergerakan tanah. Yang menjadi pertanyaan saya, jenis tanah dengan ketebalan tanah seperti apakah yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara penasihat hukum, saya di sini akan menjelaskan sedikit informasi mengenai organisasi yang saya pimpin. Organisasi yang saya pimpin bergerak di bidang penanggulangan bencana. Kami melakukan seminar ke daerah-daerah yang notabene terjadinya bencana itu dengan mudah. Baik, saya kembali ke pertanyaan. Saya akan menjawabnya seperti ini. Pada umumnya, jenis tanah yang dapat menyebabkan terjadinya longsor yaitu tanah yang memiliki tekstur renggang dan lembut, yang biasa disebut dengan tanah liat, yang pada saat terjadi hujan, tanah ini akan melembek. Sedangkan pada saat terjadinya panas, tanah ini mudah menjadi retak, yang dapat memungkinkan terjadinya longsor itu akan lebih besar terjadi pada jenis-jenis tanah seperti ini. Saudara ahli, jika kita membicarakan faktor terjadinya longsor, terdapat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Jika dilihat dari sisi faktor alam,
yaitu kemiringan lereng yang menyebabkan terjadi longsor di daerah perbukitan. Yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa klasifikasi ancaman terjadinya tanah longsor pada pemetaan kemiringan lereng di daerah sekitar? Baik, ketika kita berbicara mengenai kemiringan lereng merupakan salah satu faktor alam yang memang sangat berpengaruh terjadinya longsor. Kemiringan lereng diukur melalui persen. Kemiringan lereng 100% sama dengan kesuraman 45 derajat. Selain memperbesar jumlah area permukaan, semakin curam lereng juga memperbesar kecepatan aliran air yang memungkinkan terjadinya longsor. Klasifikasi kemiringan lereng dibagi menjadi 5 kriteria. Kriteria pertama, 0-8% disebut dengan lereng landai. 8-15% disebut dengan lereng bergelombang. 15-25% disebut dengan lereng agak curam. 25-40% disebut dengan lereng curam. Sedangkan di atas 40% disebut dengan lereng sangat curam. Wilayah kemiringan antara 0-15% akan stabil kemungkinan longsornya. Sedangkan di atas 15% akan mudah terjadinya longsor apabila sedikit ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Saudara ahli, jika kita pelajari dari kasus tanah longsor di perbukitan, faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor ialah curah hujan. Menurut pendapat ahli, seberapa besar persentase curah hujan yang menyebabkan tanah longsor pada kasus ini? Ketika kita berbicara mengenai longsor yang disebabkan oleh faktor alam, terutama hujan deras secara terus-menerus, memang memiliki persentase yang sangat besar. Longsor yang disebabkan oleh hujan deras secara terus-menerus itu dapat terjadi setelah hujan itu berhenti maupun saat hujan itu berhenti, dan sangat amat mempengaruhi dan memiliki persentase yang besar. Tapi perlu kita ketahui juga, faktor manusianya juga perlu dilihat, dikarenakan pada kasus tersebut terjadi penggunaan alat berat secara terus-menerus dan menyebabkan tanah menjadi lembek, dan pada saat panas bisa menjadi retakan tanah itu. Jadi memungkinkan sekali terjadinya longsor oleh faktor manusia, bukan hanya faktor alam. Saudara ahli, berbicara mengenai mitigasi dan pencegahan tanah longsor, perusahaan kami sudah mengambil langkah dalam memasang alat early warning system yang digunakan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tanah longsor. Menurut saudara ahli, apakah langkah yang dilakukan dalam mitigasi dan pencegahan tanah longsor sudah tepat? Ketika kita berbicara mengenai tahap pencegahan terjadinya bencana guna untuk meminimalisir kerugian baik material maupun imaterial, perusahaan Anda seharusnya memiliki persiapan bukan hanya pada tahap pencegahan, melainkan 3 tahap, yaitu pada tahap pra-bencana atau sebelum bencana itu terjadi, atau juga disebut dengan tahap pada kondisi sebelum kejadian, baik dalam hal pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang kedua, pada tahap saat terjadi bencana, yang mana tahap paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana itu terjadi atau berlangsung. Kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat atau respon. Sedangkan tahap yang terakhir adalah tahap pasca bencana, yang mana setelah terjadi bencana, tindakan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan pada saat itu, yaitu dalam tahap-tahap rehabilitasi, pemulihan suatu keadaan pasca terjadi bencana. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, dengan demikian keterangan dari saudara ahli telah selesai. Kepada saudara ahli silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya, dan setelahnya silakan untuk meninggalkan ruang persidangan ya. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah juga akan mengajukan alat bukti? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti, namun kami memerlukan waktu 7 hari. Baik. Kepada saudara penggugat, apakah keberatan dengan waktu 7 hari? Tidak yang mulia. Baiklah, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, kepada saudara penggugat, apakah ada yang akan disampaikan? Tidak yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan hakim anggota bagaimana? Cukup. Baik, jika tidak ada, dengan demikian sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 April tahun 2020 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Subekti dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat mohon disiapkan alat buktinya ya. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi AP yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat pada hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2020 bertempat di ruang sidang Subekti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat kepada saudara tergugat. Apakah akan mengajukan alat bukti? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi dan ahli. Baiklah, apakah saudara saksi dan saudara ahlinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, Panitra mohon dibantu hadirkan saudara saksi dan saudara ahlinya. Ada saksi dan ahli dari pihak tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas, mohon dibantu ya. Siap. Baik, kepada saudara saksi dan saudara ahli, sudah siap ya mengikuti persidangan kita pada hari ini? Baiklah, kepada saudara saksi dan ahli silakan maju ke depan terlebih dahulu dan serahkan identitasnya serta CV keahliannya untuk saudara saksi. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, majelis akan memeriksa identitas saudari saksi terlebih dahulu ya. Kita mulai dari saudari saksi yang ini. Mohon dijawab pertanyaan dari majelis hakim ya. Siap, Yang Mulia. Nama saudari, Mei Isrin, tempat tanggal lahir saudari, Palembang 20 Mei 1985. alamat saudari, Saya beralamat di Desa Bukit Padi Ampe, Kota Pagar Alam. agama saudari apa? Saya beragama Islam. Pekerjaan saudari saat ini apa? Saya sekarang bekerja sebagai manajer pabrik PT Lestari Wijaya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita mulai dengan saudari saksi yang ini ya. Kepada saudari saksi, mohon dijawab pertanyaan dari majelis hakim. Nama saudari, Mutiara Sari Arzil Safitri, alamat saudari, Jalan Kapten Raden Fatah, nomor 33, Pagar Alam, tempat tanggal lahir saudari, Padang, 27 Januari 1980, agama saudari apa? Islam, Berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? benar Yang Mulia. Pekerjaan saudari saat ini apa? Saya bekerja sebagai Direktur PT Sriwijaya Pulp and Paper. Baiklah, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari saudari ahli ya. Kepada saudari ahli, mohon dijawab pertanyaan dari majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Nama saudari, Dr. Pratiwi Mahasabarni STR MSc. alamat saudari, Jalan Seruni, Blok C nomor 50, Palembang. agama saudari, Islam. berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Pekerjaan saudari ahli saat ini apa? Deputi Bidang Klimatologi, Yang Mulia. Baik, kepada saksi, sebelum sumpahnya diambil, apakah saudari saksi memiliki hubungan dengan pihak tergugat, hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga? Bagaimana dengan saudari ahli? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari saksi dan kepada saudari ahli, sebelum keterangannya diambil di muka persidangan, maka saudari sekalian diharuskan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi silakan maju ke depan, dimulai dari saudari saksi, maju ke depan dan silakan menghadap kepada hakim anggota 2. Kepada petugas mohon dibantu ya. Baik, karena saudari berdua di sini beragama Islam, maka saya akan memandu saudari secara Islam juga. Ikuti kata-kata saya, namun yang bersumpah hanyalah kalian berdua. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Oke, cukup. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya silakan kepada saudari ahli untuk maju ke depan, menghadap kepada hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Petugas mohon dibantu ya. Baik, karena saudari saksi ahli di sini beragama Islam, maka saya akan memandu Anda secara Islam juga. Ikuti kata-kata saya, namun yang bersumpah hanyalah Anda. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Baik, cukup. Kepada saudari saksi ahli, silakan kembali ke tempat. Baiklah,
Kepada saudari saksi dan kepada saudari ahli, karena sumpahnya telah diambil, maka saudari sekalian dapat memberikan keterangan di muka persidangan. Bagaimana kepada pihak tergugat? Apakah atau manakah saksi yang terlebih dahulu akan kita dengarkan keterangannya di muka persidangan hari ini? Saksi atas nama Mai Isrin terlebih dahulu, selanjutnya saksi atas nama Mutiara, barulah ahli yang mulia. Baik, saksi atas nama Mei ya. Kepada saksi lainnya dan kepada ahli, dimohon untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Nanti panitera akan memanggil kembali untuk didengarkan keterangannya ya. Baik, kepada saudari saksi sudah siap untuk ditanyakan ya? Siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat terlebih dahulu, majelis memberikan kesempatan untuk bertanya. Baiklah, saksi Meisrin, kami dari pihak tergugat akan bertanya. Apa yang saksi ketahui terkait surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 337 /KEP /19 /2016 tentang pengesahan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan? Dan bagaimana pemenuhan pelaksanaan SK tersebut sepengetahuan Anda? Baik, sepengetahuan saya, SK tersebut adalah izin bagi kami untuk melakukan penebangan pohon di Desa Bukit Padiampe. Sehemat pengetahuan saya juga, dalam SK tersebut kami diberikan wewenang untuk melakukan penebangan pohon di lahan seluas 30 hektar dengan sistem tebang tanam. Dalam hal pelaksanaannya, kami telah melakukan sesuai dengan SK tersebut dengan hanya menebang pohon di daerah yang telah diizinkan saja. Selain itu, kami juga telah melakukan sistem tebang tanam dengan menanam kembali dengan pohon mahoni. Saudara saksi mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan mengenai laporan warga terkait titik-titik rawan longsor pada tanggal 7 Desember 2019 kemarin. Ya, saya mengetahui. Atas laporan warga tersebut, Kepala Seksi Humas kami telah melakukan tindak lanjut dengan memberikan laporan kepada direktur kami. Selanjutnya, direktur kami memerintahkan kepada manajer lapangan untuk melakukan pemeriksaan di area tersebut. Namun setelah diperiksa, area tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya longsor. Akhirnya, karena merasa bertanggung jawab, direktur kami memerintahkan kami untuk memasang alat yaitu early warning system sebagai alat pencegah terjadinya longsor. Cukup yang mulia. Terima kasih kepada pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bahwasannya ada laporan dari warga pada tanggal 7 Desember 2019 terkait adanya titik-titik rawan longsor di sekitar daerah Bukit Padiampe? Iya, saya mengetahui bahwa ada beberapa warga yang telah melaporkan kepada kami bahwasanya ada titik-titik yang diduga rawan longsor sebanyak 10 titik yang berada di dekat daerah operasional kami. Selanjutnya, apakah saudari saksi mengetahui bahwasannya pada tanggal 19 Desember 2019 sekelompok warga masyarakat Desa Bukit Padiampe melakukan protes di depan perusahaan PT Lestari Wijaya? Iya, saya mengetahui dan melihat sendiri demonstrasi tersebut. Pihak kami telah berusaha menjelaskan kepada warga bahwasanya titik-titik yang diduga rawan longsor tersebut hanyalah kubangan air yang bersifat sementara saja yang disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi sebelumnya. Jadi tidaklah benar bahwasanya itu adalah area yang rawan longsor. Namun warga tidak menerima penjelasan dari kami dan malah melakukan provokasi yang menyebabkan kericuhan dalam demonstrasi tersebut. Alhasil kami meminta kepada satuan pengamanan kami untuk menertibkan warga. Namun hanya sebatas menertibkan saja, tidak ada tindakan represif yang kami lakukan kepada warga. Kemudian saudari saksi sebagai manajer perusahaan PT Lestari Wijaya, mengapa dalam sistem tebang tanam saudari malah menanam pohon mahoni bukan pohon akasia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK dengan Menteri Kehutanan? Sehemat pengetahuan saya, dalam SK tersebut hanya menerangkan bahwasanya kami harus menanam pohon yang dapat menahan air dengan baik saja. Jadi tidak secara spesifik menyebutkan pohon apa yang harus kami tanam. Dan pada masa awal operasional kami telah melakukan sistem tebang tanam ini dengan pohon akasia. Namun dalam perjalanannya kami melihat bahwasanya pohon mahoni lebih cocok dan lebih kuat untuk menahan air di daerah operasional kami tersebut. Dan
Selain daripada itu, tekstur tanah yang ada di desa Butik Padi Ampte tersebut lebih cocok menggunakan pohon mahoni. Jadi kami memutuskan bahwasanya kami akan menanam dengan pohon mahoni saja dan bukan akasia. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Kepada saudari saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan setelah itu silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya kepada panitera, mohon untuk hadirkan saksi atas nama Mutiara. Kepada saksi Mutiara dari pihak tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas, mohon dibantu ya. Siap. Baiklah, kepada saksi atas nama Mutiara sudah siap ya mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, kepada saudara tergugat, majelis memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi Mutiara, kami akan bertanya, apakah saksi dalam melakukan kerjasama dengan PT Lestari Wijaya meminta bahan kayu dengan permintaan di luar kontrak kerjasama? Saya kembalikan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang sudah berlangsung. Terima kasih. Apakah Anda selalu menemani ke pabrik setiap pengambilan kayu dari PT Lestari Wijaya? Iya, tapi selama ini tidak ada masalah yang saya terima. PT Lestari Wijaya selalu siap dan memberikan pelayanan yang baik. Baiklah saksi Mutiara, ini adalah pertanyaan terakhir dari kami pihak tergugat. Apakah selama proses kerjasama yang telah dilakukan, PT Lestari Wijaya pernah memberikan pelayanan yang buruk dalam pemberian kayu kepada PT Sriwijaya Pulp and Paper? Terima kasih. Tidak, karena kami sudah berlangganan semenjak PT Sriwijaya Pulp and Paper berdiri dan PT Lestari Wijaya pun selalu siap membantu dan melayani pesanan kayu yang saya berikan. Kepada Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ini? Silakan. Saksi Cimung, seperti yang saudara saksi katakan, bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT Lestari Wijaya selalu baik. Namun, saudari juga meminta 20% bahan kayu itu pada saat musim tahun ajaran baru. Apakah permintaan itu tertulis dalam perjanjian? Saya selalu meminta bahan kayu sesuai dengan perjanjian, namun jika masuk tahun ajaran baru, biasanya saya selalu meminta bahan kayu 20% lebih banyak. Saudara saksi, apakah Anda sadar bahwasanya permintaan yang Anda minta ke PT Lestari Wijaya tidak sesuai dengan prosedur SOP yang telah diperjanjikan? Saya tidak selalu menemani untuk pergi ke pabrik karena itu sudah menjadi pekerjaan dari karyawan saya. Namun sesekali saya pergi ke pabrik untuk melihat hasil kayu yang sudah ditebang. Setelah terjadinya longsor akibat pengambilan kayu di hutan ini, apakah saudari saksi akan menuntut kerugian pada PT Lestari Wijaya? PT Lestari Wijaya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada PT saya. Namun selama ini pun tidak pernah ada komentar atau pelayanan yang buruk yang diberikan oleh PT Lestari Wijaya. Semua berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Dan PT Lestari Wijaya selalu memberikan pelayanan dan bahan kayu yang baik. Terima kasih. Terima kasih saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian, keterangan dari saudari saksi telah selesai. Kepada saudari saksi silakan maju ke depan untuk mengambilkan kartu identitasnya dan setelah itu silakan meninggalkan ruang persidangan ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Kepada panitera, mohon dihadirkan ahli dari pihak tergugat. Kepada ahli dari pihak tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Petugas, mohon dibantu ya. Siap. Baik, kepada saudari ahli sudah siap ya? Siap Yang Mulia. Ya, kepada pihak tergugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, saksi ahli atas nama Pratiwi, kami akan bertanya, apakah menurut saudari saksi, hujan merupakan pemicu terjadinya longsor? Ya, hujan merupakan pemicu terjadinya longsor.
Karena pada dasarnya ada dua tipe hujan pemicu terjadinya longsor, yaitu hujan deras yang mencapai 70 mm sampai 100 mm per hari, dan hujan kurang deras namun berlangsung terus-menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian disusul hujan deras. Longsor tidak selalu terjadi saat hujan sedang deras atau curah hujan tinggi saja, namun saat sudah reda atau gerimis, selama beberapa jam longsoran baru terjadi. Ketika intensitas curah hujan tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan air hujan yang turun dan meresap ke dalam tanah akan merusak struktur batuan yang kompak dan kedap air. Lama-kelamaan batuan tersebut akan pecah dan materi pecahan batuan akan terbawa oleh aliran air sehingga longsor terjadi. Menurut saudari ahli, apakah curah hujan yang tinggi merupakan faktor utama penyebab terjadinya longsor? Seperti apa yang sudah saya katakan tadi, hujan memang salah satu faktor pemicu terjadinya longsor. Akan tetapi, curah hujan bukan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor. Namun dapat dikatakan sebagai faktor aktif, karena curah hujan tidak dapat dicegah untuk turun deras atau tidak di suatu kawasan. Dan apabila daya dukung lingkungan di sekitarnya tidak mampu menampung hujan, dapat terjadilah longsor, karena daya dukung lingkungan di sekitarnya sangat berpengaruh. Cukup, Yang Mulia. Selanjutnya kepada pihak penggugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Saudari saksi ahli. Saudara ahli tadi mengatakan, apabila daya dukung lingkungan sekitar tidak mampu menampung hujan, dapat terjadinya longsor. Itu maksudnya bagaimana? Jadi, jika di lahan tersebut banyak yang terbuka dan kurang pepohonan, maka bisa turut terjadinya longsor. Pada saat turun hujan dan kanopi tidak cukup, maka hujan yang jatuh ke tanah dan membuat daya luncurnya semakin kencang. Jika yang digerus tidak ada penahanannya seperti dari akar-akar pepohonan, maka air yang turun akan semakin deras. Jadi meskipun curah hujan tinggi, tapi kalau daya dukungnya sangat kuat, tidak terjadi longsor. Namun apabila daya dukungnya tidak kuat, potensi longsornya akan semakin besar. Saudari ahli tadi mengatakan, jika banyak lahan yang terbuka dan kurangnya pepohonan, maka dapat terjadi longsor. Yang akan saya tanya, apakah perubahan penggunaan lahan akibat aktivitas manusia juga dapat memicu terjadinya longsor? Faktor perubahan penggunaan lahan akibat aktivitas manusia akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bencana longsor atau besar dan kerapnya terjadi longsor tersebut. Alih fungsi hutan dan lahan akan mengubah siklus air. Perubahan fungsi lahan dan bertambah banyaknya bangunan akan mengurangi jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Adapun curah hujan yang lebih deras akan menghasilkan limpahan air menjadi lebih intens sehingga memicu terjadinya longsor. Terima kasih saksi, cukup Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian, keterangan dari saudari ahli telah selesai. Kepada saudari ahli, kami ucapkan terima kasih dan silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Setelah itu, silakan untuk meninggalkan ruang persidangan ya. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika tidak, maka dengan demikian, agenda pembuktian telah selesai dilaksanakan. Agenda persidangan akan dilanjutkan dengan penyerahan kesimpulan di muka persidangan oleh para pihak. Majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya. Apakah waktu tersebut cukup atau ada yang keberatan? Cukup, Yang Mulia. Baik, jika tidak, majelis akan menutup persidangan pada hari ini. Kepada para pihak, apakah ada yang akan disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan hakim anggota? Cukup. Baiklah, dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada tanggal 9 April 2020 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat pada hari Kamis, tanggal 9 April tahun 2020, bertempat di ruang sidang Subukti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan kita hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan memberikan salinannya kepada majelis, dan kepada pihak tergugat silakan maju ke depan juga untuk memeriksanya. Sudah cukup ya, silakan duduk kembali. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia.
Baiklah, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kepada majelis dan kepada pihak penggugat, silakan maju ke depan juga untuk memeriksanya. Baiklah, silakan duduk kembali. Baik, kesimpulan dari para pihak telah diserahkan dan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan putusan tersebut. Nah, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, kepada para pihak apakah ada yang akan disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada saudara hakim bagaimana? Cukup. Baik, jika tidak ada maka sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 16 April tahun 2020 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat pada hari Kamis 16 April tahun 2020 bertempat di ruang sidang Subekti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda kita hari ini adalah pembacaan putusan akhir kepada para penonton sidang dan kepada para pihak. Mohon untuk didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 015 garing PDTG garing 2020 garing PNPGA. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara warga masyarakat Desa Bukit Talampadi Ampe sebagai warga yang telah dirugikan di Desa Bukit Talampadi Ampe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP dalam kedudukannya selaku kepala desa yang telah memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Abdel Hafiz SHMH. 2. Reski Rahmania SHMH. Para advokat dan konsultan hukum yang beralamat di kantor hukum Hafiz Law Firm and Partners yang beralamat di Jalan Veteran 4, nomor 69, Kota Palembang. Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya yang beralamat di Jalan Tanjung Ara, Desa Bukit Padi Ampe, Kota Pagar Alam, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan dalam hal ini diwakili oleh pemilik perusahaannya Regita Lestari Cahyani dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Lestari Wijaya yang telah memberi kuasa kepada 1. Dr. Christopher Panggabean SHMH. 2. Dr. Hajah Nadia Hestia Rizky Ananda SHMH. Para advokat dan konsultan hukum yang beralamat di kantor hukum Gemilang Cahaya Law Firm yang beralamat di Jalan Cemara, nomor 97, RT 04, RW 02, Kelurahan Megang, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti para pihak serta keterangan saksi maupun ahli yang diajukan para pihak di persidangan tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan class action terhadap tergugat dengan surat gugatan tertanggal tahun 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam di bawah register nomor 015 garing PDTG garing 2020 garing PNPGA dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Tentang kedudukan dan kepentingan hukum penggugat, bahwa penggugat adalah kuasa hukum dari masyarakat Desa Bukit Padi Ampe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari tahun 2020. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Tentang kedudukan dan kepentingan hukum tergugat, bahwa tergugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Sumatera Selatan sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Alasan gugatan, bahwa PT Lestari Wijaya yang beralamat di Bukit Padi Ampe, Kecamatan Dempo, Kota Pagar Alam merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengolahan pohon. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Kerugian material, bahwa akibat lebih lanjut dari kerusakan tanah yang dilakukan oleh tergugat telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kerugian imaterial. Kerugian imaterial yang dialami masyarakat tidak dapat dinilai dengan uang karena masyarakat merasakan dampak secara langsung dari longsor tersebut yang mengakibatkan banyak kerugian.
namun setidaknya wajar dan layak apabila tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 5.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. 1. Menerima gugatan pihak penggugat sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah merugikan pihak penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk mengganti biaya kerugian yang diderita penggugat karena telah mengalami kerugian atau dampak langsung terjadinya longsor yang diakibatkan oleh si tergugat sebesar 5.500.000.000 rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.466.000. 5. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam kelas 2B pada hari Kamis, tanggal 9 April tahun 2020 oleh Feral Amartia SHMH sebagai Ketua Majelis, M. Adiatama Perdana Abu Salim SHMHUM dan Vika Malini SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Novira Saradista SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri kelas 2 Pagar Alam, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat. Apabila ada para pihak yang merasa keberatan atau tidak sepakat dengan putusan ini, maka dapat melakukan upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, dengan demikian, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 015-PDTG-2020-PNPGA atas nama masyarakat Desa Bukit Padi Ampe yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ridwan SP sebagai penggugat melawan PT Lestari Wijaya sebagai tergugat. Pada hari Kamis, tanggal 16 April tahun 2020, bertempat di ruang sidang sebekti, dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sekian penampilan dari tim G1, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.